Tindakan Roy Suryo yang berusaha keras menggiring opini Gus Yakut melakukan penodaan agama tidak bisa diremehkan. Ribut-ribut soal pengeras suara azan atau toa Gus Baha atau Ahmad Bahaudin Nur Salim bandingkan ibadah Umar dan Abu Bakar. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama dulu tentang kitab fikih misalnya tentang Fathul Wahab, tentang Fathul Mu'in. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos lagi loh, Gifat. Mboten nganti kan? Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo ae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ? Wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Mudah-mudahan ada pihak yang cepat melaporkan Roy Suryo ke polisi atas tindakannya itu. Dia belum tabayun loh ya, dia itu belum tabayun, belum bertanya kepada Gus Yakut sebagai Menteri Agama atas statementnya itu. Artinya apa? Ada indikasi patut diduga dia sedang berniat jahat terhadap Menteri Agama kita, sehingga tiba-tiba langsung lapor polisi padahal belum melihat faktanya secara detail, secara jelas, secara langsung. Apalagi kalau ada unsur kesengajaan memang ingin berbuat jahat, ingin menjahati, ingin memfitnah kepada Gus Yakut lebih dalam ini. Tindakan Roy Suryo yang berusaha keras menggiring opini Gus Yakut melakukan penodaan agama tidak bisa diremehkan, tidak bisa disepelekan. Saya menangkap ada skenario besar di balik laporan yang dilakukan Roy Suryo ini. Pertanyaannya, apakah skenario besar itu? Menurut Gus Baha, bahwa di kampung-kampung kalau ada masjid pakai pengeras suara di mana-mana, dirinya sering ditanya ada yang protes. Diberitahu kalau azan jangan keras-keras. Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan penggunaan pengeras suara dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 menuai pro dan kontra. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali menjadi sorotan publik dan diprotes oleh sebagian kelompok masyarakat. Terlepas dari itu, sebenarnya perbedaan dikeraskan atau tidak dalam pembahasan ibadah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal itu dikisahkan oleh Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau akrab disapa Gus Baha dalam sebuah video. Dia jelaskan dalam kanal YouTube Ahmad Hudayfi, diunggah pada 25 Februari 2022. Ulama ini bercerita bahwa soal beda cara ibadah dua sahabat utama Rasulullah, yakni Abu Bakar Asy-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Kedua sahabat ini kemudian hari menjadi Amirul Mukminin pada masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ribut soal pengeras suara azan atau toa Gus Baha atau Ahmad Bahaudin Nur Salim bandingkan ibadah Umar dan juga Abu Bakar. Pada zaman dulu, perdebatan azan menggunakan pengeras suara, alasannya membuat bising tetangga. Kalau niat tidak usah azan kan sudah datang ya. Selesai yang satunya harus keras sebagai syiar, yang satunya suka dimarahi doang karena tidak senang, malah marah-marah saja. Yang sudah senang tanpa azan pun ya sudah sholat. Kamu pilih yang mana? Kata Gus Bahar. Abu Bakar kalau wiridan di masih itu luwirih banget ya, selirih-lirihnya. Sedangkan Umar kalau wiridan itu keras selaku tapi tidak pakai sound system. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kamu melirihkan suara? Saya malu sama Allah, dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak Tuhan itu butuh suara keras, kata Abu Bakar menjawab. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Kata Umar, jawabnya sederhana, biar nggak ngantuk. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu lebih afdol daripada Abu Bakar karena kadang jawabannya sederhana sekali. Karena kalau melihat jawabannya biar tidak ngantuk disamakan dengan jawaban Abu Bakar, saya itu malu sama Tuhan yang maha pendengar, kok keras-keras. Rasulullah dalam banyak hal ya begitu. Ketika banyak masalah itu semua sahabat berdoa dengan keras. Nabi bersabda, kamu tidak berdoa sama zat yang tuli, maka kamu tidak usah keras-keras. Selain itu Gus Baha juga mengatakan, jika tadi dibalik dangdutan saja dengan suara keras, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh dengan suara keras? Karena manusia itu dari awal sudah kurang kerjaan. Jadi barang baik masih diperdebatkan dengannya lebih baik. Sehingga bayangan Tuhan itu besok kalau kiamat ya kapan saja itu orang pada sibuk bertengkar lagi sibuk kekeran.
Bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu ketika rapat ia berdebat. Sementara itu, sebuah video memperlihatkan sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Kota Cirebon melakukan orasi untuk membela Menteri Agama Yakut Khalil Quomas atau akrab disapa Gus Yakut viral di media sosial. Video Banser menggelar orasi bela Gus Yakut itu diunggah oleh pengguna Twitter Hasapardan seperti dilihat pada Rabu 2 Maret. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut tayangan dalam video itu merupakan momen ketika anggota Banser Cirebon mendatangi para pendemo Gus Yakut. Menurut sang netizen, saat sejumlah anggota Banser yang membawa spanduk sambil berjalan kaki itu mendatangi masa pendemo Yakut, mereka langsung bubar. Selain itu, netizen tersebut juga mengutip ulang pernyataan orator masa Banser dalam video itu yang ia sampaikan terhadap para pendemo Gus Yakut itu. Dilihat dari video itu, tampak sejumlah anggota Banser Cirebon menggelar orasi. Salah satunya dari mereka pun dengan menggunakan toa menyebut adanya orang-orang di Cirebon yang memelintir ucapan pemimpin mereka yang tak lain adalah Gus Yakut. Ia dengan lantang akan melawan para pemfitnah Gus Yakut itu. Menurutnya, apabila mereka hendak menjual, maka Banser tak akan segan memborong habis. Sontak, unggahan dari video itu menuai banyak komentar dari warganet. Salah satu netizen adalah RW7 mengapresiasi sikap Banser Cirebon yang menegaskan kalau melawan para pemfitnah Gus Yakut itu. Nah, gitu dong Banser dari dulu. Selama ini Banser terlalu lama bersabar. Sekarang saatnya borong habis tuh. Sementara Dede Budiarto, Komisaris PT Pelayaran Nasional atau PELNI menjadi bulan-bulanan warganet di media sosial gara-gara dia dianggap memprovokasi Banser atau Ansor NU untuk melakukan aksi kekerasan. Anak buah Erick Thohir itu mengunggah tweet melalui Twitternya @kangdede78 yang bercerita tentang biru. Pria yang biasa dipanggil Kang Dede ini mengatakan bahwa jumlah anggota Banser dan Ansor tersebar di Indonesia sebanyak 7 juta anggota. Dia mengingatkan Banser dan Ansor agar tidak lengah dengan para pembenci. Jumlah anggota Gerakan Pemuda GP Ansor dan Banser NU di seluruh Indonesia itu 7 juta. Jangan sampai lengah dipecundangi gerombolan radikal yang jumlahnya sauprit tapi berisik di sosial media. Tak hanya itu, dia juga menyarankan Banser dan Ansor agar bergerak melawan kelompok yang ia sebut sebagai pengasong agama. Mari bergerak bersama, hancurkan gerombolan pengasong agama itu. Ribut-ribut soal pengeras suara azan atau toa Gus Baha atau Ahmad Bahaudin Nur Salim bandingkan ibadah Umar dan Abu Bakar. Menurut Gus Baha, bahwa di kampung-kampung kalau ada masjid pakai pengeras suara di mana-mana, dirinya sering ditanya ada yang protes. Diberitahu kalau azan jangan keras-keras. Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan penggunaan pengeras suara dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 menuai pro dan kontra. Menteri Agama Yakut Khalil Quomas kembali menjadi sorotan publik dan diprotes oleh sebagian kelompok masyarakat. Terlepas dari itu, sebenarnya perbedaan dikeraskan atau tidak dalam pembahasan ibadah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal itu dikisahkan oleh Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau akrab disapa Gus Baha dalam sebuah video. Dia jelaskan dalam kanal YouTube Ahmad Hudayfi, diunggah pada 25 Februari 2022. Ulama ini bercerita bahwa soal beda cara ibadah dua sahabat utama Rasulullah, yakni Abu Bakar Asy-Siddiqi dan juga Umar bin Khattab. Kedua sahabat ini kemudian hari menjadi Amirul Mukminin pada masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ribut soal pengeras suara azan atau toa Gus Baha atau Ahmad Bahaudin Nur Salim bandingkan ibadah Umar dan juga Abu Bakar. Pada zaman dulu, perdebatan azan menggunakan pengeras suara, alasannya membuat bising tetap